Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya Bu Susi dalam materi pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Baik, untuk materi kita hari ini melanjutkan membuat aplikasi neraca lajur. Jadi setelah kita membuat aplikasi identitas perusahaan, kemudian kita membuat aplikasi chart of account di sheet ketiga. Untuk sheet chart of account berisi tentang daftar nomor akun, nama akun, neraca saldo, nominalnya, keterangan debit dan kredit, serta kelompok dari akun tersebut. Kemudian kita sudah membuat jurnal umum. Jurnal umum berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi selama 1 bulan, baik itu dokumen transaksi tanggal 1 sampai 30 sampai dokumen penyesuaian pada akhir bulan yaitu tanggal 30 Juni 2004. Kemudian setelah membuat jurnal umum, kita juga sudah memposting, yaitu melakukan pencatatan ke dalam buku besar dengan bentuk seperti ini. Kolom buku besar kita bikin satu kolom, satu sheet untuk beberapa akun dengan catatan di sini ada nomor akun, ada nama akun dan saldo. Dan di sini transaksinya tanggal berapa saja yang berhubungan dengan nama dan nomor akun tersebut. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan yaitu neraca mutasi dan neraca saldo. Neraca mutasi dan neraca saldo adalah neraca di mana membandingkan saldo dari akun tersebut ketika dalam neraca saldo awal terdapat nominal saldo, kemudian ketika dimutasi terdapat penjumlahan selama dalam satu periode atau satu bulan, kemudian dalam neraca saldo akhir dapat dihitung berapa jumlah debit dan selisihnya dengan jumlah kredit. Seperti ini hasilnya. Dan semua jumlahnya adalah seimbang atau balance. Kemudian terakhir yang kemarin kita pelajari adalah membuat neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet itu berguna apabila kita ingin membuat laporan keuangan atau income statement. Ya. Laporan keuangan itu biasanya terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, datanya kita peroleh dari sheet atau dari kolom laba rugi yang berada di kolom C dan kolom K. Kemudian kita bisa juga membuat laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal itu berupa data dari modal awal si pemilik, kemudian ditambah dengan laba atau rugi selama periode tersebut. Kemudian kalau rugi jelas bahwa jumlah di kolom laba rugi sebelah debit itu lebih besar daripada yang ada di sebelah kredit. Sebab yang di debit itu adalah akun-akun pengeluaran atau biaya. Sedangkan yang di kredit itu adalah akun-akun pendapatan atau penghasilan. Jadi karena di kolom debit lebih besar yaitu sebesar Rp21.422.500, sedangkan jumlah penghasilan yang terdapat di sebelah kredit sebesar Rp21.333.000, maka terjadi selisih yaitu tidak seimbang. Nah, tidak seimbang atau selisih inilah yang menunjukkan perusahaan mengalami rugi. Untuk sel I40 kita buatkan rumusnya yaitu if ya, sama dengan if jika jumlah di sel K38 lebih besar dari sel C38 atau jumlah penghasilan lebih besar dari jumlah biaya, maka nanti akan menunjukkan keterangan laba. Sebaliknya, kalau ternyata
jumlah di sel K38 lebih kecil daripada sel J38, maka keterangannya adalah rugi. Jadi di sel I40 kita berikan keterangan laba atau rugi dengan cara menggunakan rumus seperti ini ya. Kita gunakan rumus if. Kemudian untuk sel J40 itu adalah selisih antara dari jumlah sel K38 dikurangi dengan sel J38, dan selisih ini nanti kalau kita bandingkan dengan jumlah yang ada di kolom neraca akhir, yaitu kolom L dan M, jumlah selisihnya akan sama, yaitu sama-sama selisih Rp89.500, di mana jumlah harta hanya sebesar Rp215.233.000, sedangkan jumlah yang di sebelah kredit yaitu utang dan modal atau pengeluarannya Rp215.322.500 ya. Jadi jumlah kredit lebih besar dibanding dengan jumlah debit. Artinya jumlah hutang dan modal itu lebih besar daripada jumlah harta, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami rugi dengan selisih Rp89.500. Baik, ini adalah sekilas mengulang pelajaran materi pekan lalu. Sekarang kita akan melanjutkan membuat aplikasi yang berikutnya, yaitu membuat aplikasi laporan keuangan. Sebelum membuat aplikasi laporan keuangan, secara teori laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan pada suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi minimal biasanya 1 bulan, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, terdiri dari apa sajakah laporan keuangan? Biasanya untuk perusahaan yang sederhana, misalnya perusahaan jasa seperti contoh Adijaya Teller atau perusahaan jasa menjahit Adijaya, dia hanya berisi tentang laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca ya. Jadi hanya lebih sederhana saja laporan keuangannya. Nah, laporan rugi laba, apa yang dimaksud dengan laporan rugi laba atau income statement? Laporan rugi laba adalah laporan yang menggambarkan posisi pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dalam satu periode atau dalam satu bulan. Sehingga nanti akan kelihatan apakah jumlah penghasilannya atau jumlah pendapatannya lebih besar daripada penghasilan, ataukah sebaliknya jumlah penghasilannya lebih kecil dibanding dengan jumlah biaya. Jadi kalau penghasilannya lebih kecil, otomatis biayanya lebih besar, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Baliknya kalau penghasilannya lebih besar, sedangkan penghasilannya pengeluarannya lebih kecil, biaya-biayanya lebih kecil, maka perusahaan itu akan mengalami laba. Ya. Baik, bagaimana aplikasinya? Kita buka sheet baru dengan cara kita klik tombol plus yang ada di bawah. Kita klik. Nah, setelah muncul, kita beri nama, kita rename. Kita klik 2 kali dengan nama laporan laba rugi. Kemudian kita buat terlebih dahulu shapes-nya untuk menghubungkan antara sheet laporan laba rugi dengan sheet menu. Ya. Baik, seperti ini sudah ada, bisa kita perkecil, kita modifikasi agar tidak terlalu besar. Kemudian kita klik kanan, kita edit teks, kemudian kita ketik.
menu. Kita akan edit teks di sini. Baik, kita rata tengah, centerkan. Kemudian cara menghiperlinkkan dengan shift menu adalah kita blok, kita klik, kemudian klik kanan satu kali, kita cari tulisan hyperlink atau kalau tidak link ya. Kemudian kita link to, kita pilih place in this document, kemudian kita select place-nya di sebelah mana, maka kita cari cell reference-nya adalah di menu, kemudian kita oke. Setelah terhubung maka nanti akan muncul simbol dari telunjuk tangan, kemudian alamat dari link tersebut ya. Kalau kita klik maka nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau kita klik neraca lajur, nah seperti ini. Dan kalau kita, karena tadi adalah sheet laba rugi, di sini kita, kalau saya tekan klik sheet laporan laba rugi belum muncul ya, masih biasa. Nah, caranya untuk menghiperlinkkan ke sheet laporan laba rugi, maka caranya adalah kita klik kanan, kemudian kita klik cari hyperlink, kemudian kita link to place in this document, kemudian kita cari select a place in this document di laporan laba rugi, kemudian kita klik. Sehingga nanti kalau shapes merah tulisan laporan laba rugi kita klik, maka akan muncul simbol simbol telunjuk jari, telunjuk tangan, kemudian kalau kita klikkan maka dia akan terhubung ke dalam sheet laporan laba rugi dan sebaliknya. Oke. Baik, langkah pertama adalah untuk membuat laporan laba rugi, kita ketik dulu nama perusahaan di sel A, ini misalnya di sel C2 ya, kita ketik Adi Jaya Dealer, kemudian bawahnya adalah laporan laba rugi, kita ketik dahulu. Kemudian untuk mengistilahnya apa, memodifikasi bentuk tulisan, ukuran dan sebagainya bisa kita lakukan nanti setelah kita melakukan aplikasi. Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2004 dan kita beri garis bawah. Boleh kita tambahkan di sini shapes-nya berupa garis dan nanti oke, kita cek menu formatnya, kita posisikan vertikal, kemudian kita shape outline-nya, width-nya dengan ketebalan atau mungkin dengan ini ya, benar. Oke. Format, kemudian formatnya di sini, more width-nya. Oke. Ini dengan catatan benar, bisa kita geser. Nah, kita format shapes dengan bentuk ya, bentuk shapes-nya, bentuk line-nya, bentuk garisnya adalah kita compound type yang double seperti ini. Seperti ini, kemudian kita beri color, warnanya kita black, compound shape-nya kita pilih yang thick and thick.
atau ini tidak juga terlalu tebal ya. Baik, kalau sudah kita sesuaikan dengan menggunakan tombol panah, kemudian kita close format shapes-nya, kemudian kita tarik panjang seperti ini. Menyesuaikan lagi nanti. Kemudian kita mulai di sel B6 ya. Di sel B6 kita mulai menulis secara manual, yaitu pendapatan operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan khusus. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang apa? Kalau dia bidang menjahit ya, pendapatan usahanya apa? Itu ya. Pendapatan operasional sudah kita ketik tadi di sel B6 dan kita enter. Kemudian kita bawa kursornya di sel A7. Di sel A7 kita cari nomor akun. Ya. Nomor akun untuk aplikasi laporan laba rugi bisa kita cek di sheet COA. Ya. Jadi kita beri aplikasi sama dengan COA. Kita cari pendapatan usaha. Pendapatan usaha adalah akun nomor akun 4100 berada di posisi B23. Kita klik kemudian kita enter. Seperti ini. Kemudian kita letakkan kursor di sel B7. Kita akan memberi nama, yaitu nama dari nomor akun nomor akun 4100 dengan cara seperti ini. Kita gunakan rumus VLOOKUP. Caranya kita buka sigma ya, simbol sigma yang ada di pojok kanan atas. Kita pilih more function. Kemudian muncul kotak dialog insert function ya. Di sini kita select kategorinya adalah lookup and difference. Kita pilih. Kemudian select a function-nya, kita scroll VLOOKUP. Nah, sudah muncul VLOOKUP, kita pilih OK. Kemudian kita masukkan lookup value. Lookup value-nya adalah nilai yang ada di sel A7. Ya. Table array-nya kita pilih table array yang ada di neraca lajur. Ya, neraca lajur kita buka. Di sebelahnya neraca lajur kita buka. Kemudian kita kopikan data mulai dari B7 sampai M nah 38. Kemudian kita tekan tombol F4 untuk mengabsolutkan rumus tersebut. Kemudian kita klik bawahnya call index 6. Call index 6 adalah terletak di kolom berapakah nama akun dalam neraca lajur tersebut. Seperti kita ketahui, dalam neraca lajur nama akun terdapat di kolom kedua. Berarti call index 6-nya, kolom index number-nya itu kita ketik angka 2. Kemudian ring lookup-nya kita ketik false karena kita tidak mengurutkan nama akun itu berurutan, tetapi secara acak ya. Jadi kita ketik false. Sehingga nanti di sini akan menunjukkan hasilnya bahwa lookup value di A7 dengan nomor akun 4100 adalah hasilnya adalah pendapatan usaha. Kita klik. Sehingga di sini akan muncul keterangan pendapatan usaha. Sampai sini untuk keterangan nomor akun dan nama akun pendapatan operasional. Kemudian untuk mengetahui berapakah jumlahnya, kita bisa meletakkan kursor di sel E7 ya.
kursor di sel E7 itu caranya juga sama, kita berikan ke rumusnya, ke dalam rumus VLOOKUP, karena semua bentuk aplikasi itu selalu menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita cari more functionnya, kita insert lookup line reference, cari VLOOKUP di OK. Nah, di sini kita akan mencari berapa besarnya dari jumlah pendapatan usaha. Caranya lookup value tetap kita beri lookup value 4100 atau yang ada di sel A7. Kemudian table arraynya kita blok seperti tadi, neraca lajur kita buka. Kemudian kita blok dari B7 sampai B7 sampai apa ini ya? B7 sampai M. Untuk ngebloknya kita bisa menggunakan tombol shift plus panah ke bawah ya. Panah ke bawah sampai M37. Tadi diulang lagi dari sel B7 sampai M37, kemudian kita tekan tombol F4. Kemudian call indexnya adalah terletak di kolom keberapakah angka dari pendapatan usaha tadi ya. Dia terletak berada di kolom ke-10 ya, nanti bisa kita cek lagi. Kemudian ring lookup-nya kita ketik false seperti biasa. Hasilnya adalah 20.833.000 ya. Dan kita klik OK. Nah, karena masih berupa angka biasa, maka kita harus memberikan format rupiah accountingnya ya, seperti ini. Bisa kita perlebar. Nah, seperti ini. Ini adalah hasilnya. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa di dalam neraca lajur, nominal dari pendapatan usaha itu berada di kolom ke-10. Bagaimana mencari kok dia berada di kolom 10? Nah, di sini kita bisa menghitung. Kolom pertama adalah kolom nomor akun, kolom kedua nama akun, kolom ketiga neraca saldo debit, kolom keempat neraca saldo kredit, kolom kelima neraca mutasi debit, kolom keenam neraca mutasi kredit, kolom ketujuh neraca saldo akhir debit, kolom ke-8 neraca saldo akhir kredit, kolom ke-9 laba rugi debit, dan kolom ke-10 adalah laba rugi kredit, di mana disitulah kita menemukan data berapa jumlah pendapatan usaha. Nah, data ini kalau sudah kita peroleh seperti ini, kemudian kita beri jarak satu baris, kita letakkan kursor di B9. Kita ketik biaya operasionalnya. Biaya operasional ada biaya-biaya yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan usaha dari menjahit perusahaan itu ya. Nomor akunnya bisa kita kopikan dari sel A7 ya. Sel A7 bisa kita kopikan dengan cara kita klik copy, kita bawa ke sel A10, kita enter. Nah, di sini nanti demikian juga dengan rumus yang ada di B7 bisa kita kopikan ke sel B10. Paste seperti ini. Nah, sekarang kita cek
di kolom neraca lajur bahwa yang terdapat di kolom laba rugi sebelah debit itu adalah dimulai dari biaya iklan, ya. Biaya iklan adalah biaya dengan nomor akun 6010. Oke, baik. Kita kembali ke sheet laporan laba rugi 6010. Di sini bisa kita ganti ke B25. Ya, ini ada biaya iklan. Kemudian rumus ini kita kopikan ke bawah. Kita kopikan ke bawah. Kemudian biaya-biaya apa saja? Biaya-biaya apa saja yang termasuk dalam biaya operasional, ya. Kita cek neraca lajurnya. Biaya operasionalnya adalah sampai dengan biaya kerugian piutang. Artinya apa? Perusahaan mengalami kerugian karena terdapat piutang yang tidak tertagih, ya. Saya beri batas warna kuning, itu adalah batas terakhir untuk kelompok biaya operasional. Baik, kita kopikan lagi ke bawah. Oke, kita kopikan lagi ke bawah sampai muncul biaya kerugian piutang. Mouse-nya agak payah. Baik, di sini kita cek sekali lagi nomor akun untuk biaya kerugian piutang yaitu 6.100. Baik, di sini sudah ada. Kita bisa mengcopy dari sel B17. Kita copy ke bawah seperti ini. Sudah, kemudian kita lebarkan juga kolom yang ada di B, ya, seperti ini. Seperti ini, bisa kita rapikan shapes-nya seperti ini. Di sini ada pendapatan operasional dan di sini ada biaya operasional, ya. Nah, untuk berapakah jumlahnya bisa kita letakkan di sel C10 untuk jumlah dari berapa biaya iklan. Kita ambil kita kopikan rumus yang ada di sel E7. Kita kopikan 7, kita kopikan ke sel C10. Kita paste. Di sini rumusnya berbunyi, VLOOKUP-nya adalah pagar ref. Harus kita ubah, kita hapus, dia menjadi A10. Ya, biar dia membaca di A10. Kemudian, nah, tidak di kolom indeks 610, tetapi dia berada di kolom indeks 6-nya ada di kolom 9 karena dia posisinya di kolom laba rugi sebelah debit. Kalau tadi yang sebelah kredit itu memang berada di kolom yang 10. Tetapi kalau biaya-biaya tadi berada di kolom ke 9, ya. Kita enter, maka di sini akan muncul nominalnya. Bahwa biaya iklan dalam laporan laba rugi itu terdapat Rp1.400.000. Kita cek di sini datanya ada. Kemudian kita lanjutkan, tinggal mengopikan data ini, rumus ini ke bawah. Kita kopikan sampai piutang. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Kemudian kita jumlahkan. Jumlah dari berapa biaya operasional, kita bisa memberikan border. Seperti ini. Berapa jumlahnya bisa kita letakkan di sel D20, ya. Saya
perkecil di sel D20 dengan cara sum, menghitung jumlah. Menghitung jumlah tinggal kita blok seperti ini, kemudian enter. Nah, ini adalah jumlah dari biaya iklan sampai biaya kerugian piutang. Sampai di sini mudah-mudahan kalian memahaminya, bahwa untuk membuat laporan rugi laba kita harus memisahkan berapa jumlah pendapatan operasional dan berapa jumlah biaya operasional. Seperti itu ya. Baik, berikutnya adalah sebentar kerugian piutang. Oh iya, mohon maaf. Biaya kerugian piutang tidak termasuk dalam biaya operasional. Ya. Di sini Bu Susi akan menghapus. Sehingga jumlahnya adalah 20.797.000. Kita bisa menghapus baris ke 19. Oke. Jumlahnya seperti ini, mohon maaf peranatnya Bu Susi. Biaya kerugian piutang termasuk biaya non operasional ya. Mohon maaf sudah diralat Bu Susi. Berikutnya adalah kita akan mencari berapa laba. Oh ya, di sini sudah ada jumlah, kita bisa meletakkan angka ini ke kolom E. Bu Susi cut di sini. Penting saya pindahkan ke sini, paste. Dan saya beri garis bawah, diberi keterangan. Keterangannya boleh pakai huruf put. Jumlah biaya operasional. Jumlah biaya operasional seperti ini ya. Oke, tekanan boleh. Jumlah biaya operasionalnya seperti ini. Kemudian, nah, terdapat pendapatan sebesar 20.833.000. Sementara biaya operasionalnya 20.797.500 rupiah. Berarti kalau kita logika, maka pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, sehingga perusahaan mendapatkan yang namanya laba operasional, ya, laba atau keuntungan operasional. Oke, misalnya di sini boleh kita merger. Sama seperti tadi, cara menghitungnya adalah tinggal mengurangi saja, sama dengan E7 dikurangi dengan E19. Hasilnya adalah 35.500 rupiah. Ya, seperti ini. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk mencantumkan pendapatan non operasional ya. Karena di dalam neraca lajur kita menemukan di sini ada dua pendapatan, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan bunga. Oke, kita tampilkan pendapatan yang kedua, yaitu sini boleh. Tulis pendapatan non operasional. Enter. Kemudian di sini boleh kita ambil, kita copy rumusnya yang ada di sini, boleh kita klik, kita letakkan di sini dengan catatan bahwa yang kita maksud nanti itu adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga nomor akunnya adalah 4.200. Oke, kita masukkan di sini nomor akun 4.200. Kita enter, dan di sini muncul pendapatan bunga, nama akun dari nomor 4.200. Nah, kenapa di sini rupiahnya kok kosong? Karena di sini rumusnya VLOOKUP-nya adalah
Call indeks 6-nya, kolom indeks numbernya adalah kolom indeks 9. Padahal letak dari pendapatan bunga tadi berada di kolom ke-10, yaitu kolom laba rugi sebelah kredit. Jadi harus kita ubah dari angka 9 ke angka 10. Kembali lagi, call indeks 69 itu dipakai untuk menampilkan semua data yang ada di kolom laba rugi sebelah debit. Sedangkan untuk data yang berada di kolom laba rugi sebelah kredit itu adalah kolom indeks numbernya 10. Baik, kita enter rumusnya. Nah, di sini muncul angka 500.000. Kita cek dari neraca lanjut bahwa untuk pendapatan bunga itu terdapat saldo sebesar 500.000 rupiah di sini ya. Baik. Kemudian kita akan meletakkan data ini ke dalam sel D24. Ya, sel D24 sama dengan ini. Boleh kita tebalkan seperti ini, sama dengan yang di atas tadi ya. Boleh kita tebalkan. Untuk mengetahui hasil akhir angka-angka yang didapat boleh juga yang atas kita variasi, modifikasi, maksudnya seperti itu. Seperti ini, kemudian laporan laba ruginya boleh kita seperti ini, ambil agak elegan, bagus, elegan gitu ya, bagus sekali. Peran apa untuk periodenya boleh kita buat seperti ini, kita mergerkan. Ya. Kalau kita mau memmerger maka semua harus dengan ukuran yang sama, yaitu dari baris dari kolom B sampai E. Baik, bisa kita tambah satu tebalan. Baik, sudah kita garisnya kita geser ke kanan, kita geser ke kiri maksudnya. Baik, sudah mulai nampak bagus. Dan kita lanjutkan untuk menampilkan berapakah biaya non operasional ya. Kita letakkan kursor di sel B26. Kita put fontnya dulu. Biaya non operasional. Sama seperti tadi, kita kopikan data yang ada yang sudah ada di atas ya, daripada kita membuat data baru. Nah, biaya non operasional itu adalah biaya yang terdapat di neraca lanjut. Tadi yang operasional adalah sampai 6.090. 6.090 biaya penyusutan sudah termasuk operasional. Berarti yang 6.100 sampai 6.120 itu adalah non operasional. Tinggal kita ketik saja 6.100, kita enter, maka akan muncul semua data yang kita butuhkan. Bahwa nomor akun 6.100, nama akunnya adalah biaya kerugian piutang dengan saldo Rp300.000. Mari kita cek. Biaya kerugian, saldonya 300, baik. Kita copy ke bawah. Rumus ini kita kopikan ke bawah. Sebentar kita blok dulu, kemudian kita copy ke bawah. Nah, ini tidak bisa ke 6.101, tetapi 6.110 dan 6.120 ya. 6.110 dan 6.120. Nah, sehingga akan muncul angkanya. Kemudian kita hitung berapa jumlah dari biaya non operasional. Oke, kita beri garis bawah. Dan kita jumlah, kita sum. Sumnya adalah yang di sini. Kita blok, kemudian kita tekan enter. Jumlahnya adalah Rp625.000.
Padahal pendapatan non operasional adalah Rp500.000. Kenapa biaya non operasionalnya malah lebih tinggi? Akibatnya apa? Berarti terdapat rugi atau laba. Karena pendapatannya lebih kecil, maka akan mengakibatkan yang namanya rugi pendapatan non operasional. Ya, seperti ini. Rugi. Mengapa dikatakan rugi? Karena biayanya lebih besar daripada penghasilannya, daripada pendapatannya. Seperti itu, okay? Nah, ruginya berapa? Nah, ruginya bisa kita hitung dengan cara kita letakkan kursor di E31 dengan rumus sama dengan D24 dikurangi D30. Enter. Nah, ruginya adalah Rp125.000. Tabut. Oke. Ketika laba operasional Rp35.500 dan kita mengalami kerugian pada pendapatan non operasional, maka selama satu periode bulan Juni 2024 Adijaya Teller mengalami yang namanya kerugian bersih, ya, istilahnya adalah rugi bersih. Rugi bersih operasional bulan Juni 2000. Nah, berapakah ruginya? Tinggal kita hitung. Caranya adalah menggunakan rumus sama dengan kita letakkan kursornya di E32 sama dengan E20 ini ya 20 kita tambahkan dengan tanda minus yang ada di E31 lalu kita tekan enter. Jadi ketika sudah ada laba 35.500 di bidang operasional, ternyata di bidang non operasional kita mengalami kerugian sehingga total rugi kita selama bulan Juni 2004 itu ada sebesar Rp89.500. Hasil ini bisa kita beri garis bawah seperti ini hasilnya. Inilah laporan laba rugi yang bisa kita buat menggunakan aplikasi dalam spreadsheet, ya. Jadi laporan laba rugi sudah beres, sudah diketahui ruginya, dan rugi ini hasilnya sama dengan yang ada di neraca lajur, yaitu Rp89.500. Sampai di sini pembuatan dari aplikasi laporan laba rugi atau income statement. Semoga kalian paham, memahaminya, dan kita akan melanjutkan nanti atau kita lanjutkan minggu depan dengan laporan keuangan yang berikutnya, yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal nanti dapat kita buka dengan membuat new sheet baru, ya. Bu Susi akhiri pembelajaran hari ini tentang bagaimana membuat aplikasi laporan laba rugi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Jika kalian mengalami kesukaran, kesulitan, kurang paham, boleh chatting Bu Susi di grup kelas, ya. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tetap belajar meskipun dalam kondisi pandemi. Kita tetap menggunakan aplikasi Camtasia Studio 8 yang akan membantu tutorial pembelajaran dalam mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet.
Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.